Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini untuk dapat kembali datang kepada Tuhan dalam ibadah doa penyembahan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita tinggalkan sejenak setiap aktivitas kita mau fokus datang di dalam hadirat Tuhan, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Kita bersyukur, kita mau bermazmur bagi Tuhan pada malam hari ini. Kita mau meninggikan namanya yang kudus. Kita mau meninggikan namanya yang ajaib, yang selalu menyertai kehidupan kita. Sebelumnya mari kita mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan ibadah kita pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini karena begitu besar kasih setia Tuhan yang masih dapat kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kami bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan, atas setiap pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami membawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami, untuk dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, berdoa, menyampaikan setiap seruan doa kami kepada Engkau. Karena itu Tuhan, layakkan setiap kami pada malam hari ini. Layakkan Tuhan, basuh kami dengan darah Yesus, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, agar kami layak dapat menyembah nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan pada malam hari ini kami mau bersyukur, kami mau bermazmur, sebab Engkau adalah kebenaran kami, dan hanya padamu saja kami percaya. Haleluya, haleluya Bapa. Mari kita mau bersama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau adalah kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari Bapak Ibu, kita mau sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu.
adalah kebenaran kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, Kau layak-layak, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita mau tinggikan Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. ku bersyukur. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mau panjatkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena begitu besar kasih setia, karena begitu besar segala apa yang sudah Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis kami rasakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Jesus, terima kasih. Kaulah bagian kami Tuhan. Hanya pujian dan pengagungan yang kami panjatkan bagi Allah yang kudus, Allah yang mulia, Kau Allah yang agung. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus.
Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak ada ucapan lain Tuhan selain kami datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Dan kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segala apa yang kami punya pada malam hari ini. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau adalah anak domba yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mau katakan, kita mau pujikan dengan segenap hati. Dengan segenap hati kami mau datang Tuhan, dengan segenap jiwa kami mau sembah Kau Yesus. Dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. Kami mau datang dalam kekudusan-Mu Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku. Ku rindu selalu dalam Engkau Allah yang kudus, Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kami datang. Dengan segenap jiwa kami puji Kau Tuhan. Dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku dan ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan sebab Kau yang kudus,
Dia adalah anak domba Allah yang kudus, anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. hormat dan kuasa, Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. hanya bagimu hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari sedang jemaat kita mau datang menyembah Dia. Haleluya. Jangan ada yang berdiam diri. Bagi engkau yang sudah diselamatkan, bagi engkau yang sudah menerima kebaikan Tuhan, sembahlah Dia dengan segenap kekuatan kita. Sembahlah Dia dengan suara, agar semua yang ada di bumi ini mendengar, agar malaikat-malaikat mendengar penyembahan kita. Haleluya. Agar Dia Allah mendengar penyembahan kita. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Oh, sana. Terpujilah Kau Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau anak domba, Kau Allah, Kau penebus kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bertata di atas segalanya, Kau Yesus, Kau Allah Tuhan kami, Kau pemilik kehidupan kami, Kau Gembala yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus, terpujilah Kau Bapa, terpujilah Kau Allah kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, kami mau datang Tuhan terus. Kami mau datang terus Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan hadirat-Mu ini Tuhan.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut dengan imanmu. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Dan ku mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Saat ini kami mau datang Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami di bawah kaki Tuhan. Dan kami siap Tuhan pada malam hari ini mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu tanpa firman Allah, tanpa firman Allah yang benar, yang hidup, yang murni, hidup kami ini tidak akan dapat menghadapi segala apa yang ada di depan kami. Tapi hanya firman-Mu lah kekuatan kami. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau kembali datang, merendahkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Dan berbicaralah kepada kami semua Tuhan, agar setelah kami mendengarkan firman ini, iman kami dikuatkan, iman kami bertumbuh, dan kami akan dapat terus mengatakan haleluya, terpujilah Engkau Allah kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini untuk waktu yang baik. Izinkan kami untuk duduk diam, menyiapkan hati kami, seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Layakan hamba untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang murni, yang benar, yang hanya berasal dari Tuhan saja. Dan biarlah setiap sidang jemaat-Mu juga Tuhan Kau mengurapi dengan urapan yang sama, agar semua kami dapat mengerti dan menaruh semua firman-Mu dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan Alkitab dan seluruh kehidupan kita, hati pikiran kita, untuk dapat mendengarkan sebagian firman Tuhan pada malam hari ini. Dan nanti kita akan melanjutkan kembali untuk dapat datang menyembah Tuhan dan berdoa. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom
kepada seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sama-sama sudah belajar bahwa kehidupan rohani kita harus bertumbuh. Dari bayi rohani harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ya. Bertumbuh dari benih yang kecil, bertumbuh dari benih iman yang kecil, menjadi tunas yang terus bertumbuh dan akhirnya menjadi pohon yang utuh, menjadi pohon yang sempurna, sampai pada akhirnya pohon tersebut bisa menghasilkan buah yang matang. Ya. Dan pertumbuhan rohani kita itu harus dilalui dengan sebuah ketekunan. Tidak ada pohon yang ujuk-ujuk, bahasa Mojokertonya, saya nggak tahu bahasa Mojokerto apa bahasa apa itu ya, ujuk-ujuk tiba-tiba besar kemudian berbuah. Tidak bisa. Ada ketekunan yang harus dilalui dalam proses pertumbuhan tersebut. Baik disiram, dipupuk, dibersihkan dahan-dahan yang kotor. Seorang bayi juga demikian. Ada proses ketekunan yang harus dilalui oleh seorang bayi untuk dapat bertumbuh menjadi dewasa. Ya, dimulai dari makanan, diberi makan, ya, dia harus mandi, dia harus dibersihkan, dan sebagainya. Ya, jadi proses pertumbuhan ini harus dilalui dengan yang namanya sebuah ketekunan. Dan Yakobus juga mengajarkan tentang hal ini. Mari kita baca di dalam Yakobus 1. Ayat yang keempat, kita baca ayat keempat dulu. Hari ini kita akan belajar dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Tapi mari kita bersama kita baca dulu ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat yang keempat dikatakan demikian firman Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Jadi untuk mendapatkan buah yang matang, supaya menjadi sempurna, menjadi utuh, itu diperlukan yang namanya ketekunan. Pertanyaannya, ketekunan dalam hal apa yang sedang diajarkan oleh Yakobus ini? Mari kita selidiki, mari kita sama-sama belajar. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, ayat sebelumnya. Ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi melalui Yakobus, melalui malam hari ini kita belajar dari Yakobus 1 ini, ketekunan yang harus kita jalani, ketekunan yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah ketekunan di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ujian terhadap iman kita. Ketika kita menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang menguji iman kita, dikatakan kita harus mau bertekun di dalam itu. Sampai nanti pada akhirnya kita bisa menghasilkan buah yang matang, yang sempurna, yang utuh. Menjadi sempurna. Tapi kita harus mau diproses di dalam ujian-ujian iman. Kita harus mau tekun di dalam pencobaan-pencobaan hidup yang ada di dalam hidup kita. Ujian apa? Banyak sekali ujian yang menguji iman kita. Yang paling mudah, ujian sakit penyakit. Mungkin ada yang didiagnosa oleh dokter suatu penyakit yang sulit sembuh.
Dan iman kita sedang diuji. Bagaimana iman kita ketika kita menghadapi sakit penyakit yang didiagnosa oleh dokter mungkin sulit sembuh. Atau mungkin tidak bisa sembuh. Karena sudah faktor usia mungkin. Apakah kemudian iman kita, Tuhan kan sebetulnya tabib yang ajaib, tapi aku minta kesembuhan dari Tuhan kok. Nggak dapat ya, nggak sembuh ya. Sudahlah, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah gereja-gerejaan. Iman kita goyah. Tetapi dikatakan Yakobus kita harus tekun. Tekun menghadapi itu semua. Ujian apalagi? Ekonomi. Mungkin dengan situasi COVID, ya, banyak PHK yang terjadi, dirumahkan. Atau mungkin pengeluaran yang tiba-tiba mendadak besar, kemudian akhirnya menggoyahkan iman kita. Kita tidak tekun lagi dalam iman kita, dalam ujian tersebut. Ujian keluarga, mungkin ada anak-anak yang menguji iman kita. Atau mungkin ada orang tua yang menguji iman kita, ada suami atau istri yang menguji iman kita. Di dalam pengorbanan kita dalam melayani Tuhan dan beribadah. Mau melayani Tuhan, tiba-tiba ban motor kempes. Nah udahlah, nggak usah. Kan cuman pelayanannya bisa digantikan kok. Itu kepepet, ya kan? Tapi ada juga ujian iman ketika kita harusnya berkorban waktu untuk melayani Tuhan, kemudian diajak oleh keluarga, ayo jalan-jalan. Padahal sudah ada jadwal melayani Tuhan. Oh, ya udah jalan-jalan saja kan lebih enak. Itu juga sebuah ujian iman, sebuah ujian bagi iman kita. Itu yang mungkin yang muda-muda. Sekarang bagaimana dengan ujian mata dan telinga kita? Ya, saya seringkali sharing kepada teman-teman youth, anak-anak muda. Mata telinga ini untuk anak-anak muda saat ini, saya kira tidak anak-anak muda saja gitu ya. Begitu banyak hal-hal yang dengan mudah akan menguji iman kita melalui mata dan telinga kita. Ketika saya membuka YouTube, kemudian tiba-tiba ada iklan. Cara mendapatkan uang sebulan, gak usah kerja dapat berapa juta. Wah, enak banget ya. Tapi itu ujian. Banyak sekali orang-orang yang kemudian akhirnya terjebak dalam hal-hal seperti itu. Gosip, mendengarkan hal-hal, channel YouTube A, ngomong, channel YouTube B beda lagi, kemudian akhirnya telinga kita mendengar hal-hal yang tidak-tidak. Bagaimana tentang ujian lidah? Ya, kita sudah pernah belajar. Ya, dan lain-lain. Masih banyak sekali ujian-ujian di dalam kehidupan kita, ujian iman dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi dengan yang namanya sebuah ketekunan. Kita harus tekun, kita harus tetap teguh di dalam iman kita ketika kita melewati ujian-ujian tadi, ketika kita menghadapi ujian-ujian tadi. Kita harus tekun dan kita tetap teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh buah yang matang hasil dari ketekunan tadi. Supaya kita harus tekun dalam ujian-ujian tadi, supaya kita bisa memperoleh buah yang matang. Ya tadi dikatakan kan di ayat yang keempat ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Nah, dan yang luar biasanya lagi, perhatikan Bapak Ibu di ayat 4 tadi. Ya. Luar biasanya lagi dikatakan,
bahwa saat kita tekun, kita akan mengalami pertumbuhan iman sampai menjadi sempurna, menjadi utuh. Dan yang luar biasanya yang terakhir, dan tak kekurangan suatu apapun. Wah, luar biasa. Bayangkan hidup kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Dan ini janji Tuhan. Tapi harus mau apa? Bertekun. Harus mau bertekun di dalam ujian iman kita. Harus mau bertekun dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Kalau kita terus bertekun, akhirnya kita tetap teguh di dalam iman kita. Ini janji Tuhan. Takkan kekurangan suatu apapun. Suatu apapun artinya apa? Secara jasmani kita tidak akan kekurangan, apalagi secara rohani kita tidak akan kekurangan. Damai sejahtera akan diberikan. Firman Tuhan yang menguatkan terus diberikan, dibukakan rahasianya. Pengharapan akan terus ada menyertai langkah hidup kita. Sukacita akan terus ada dalam kehidupan kita. Tidak akan kekurangan hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Jasmani maupun rohani. Nah, di ayat selanjutnya nanti kita akan belajar bahwa agar kita bisa bertekun di dalam ujian iman dan pencobaan-pencobaan yang ada, ya, kita harus terus mau mengalami pertumbuhan. Dan kita membutuhkan yang namanya hikmat. Coba sama-sama, mungkin kalau ada yang ibadah bersama dengan suami istri, katakan hikmat. Untuk kita bisa bertekun, kita butuh yang namanya hikmat. Dan kalau saya tidak akan bacakan ayatnya, tapi kalau Bapak Ibu searching tentang hikmat gitu ya di Alkitab, hikmat itu datangnya hanya berasal dari Allah. Hikmat itu datangnya dari Allah. Allah lah yang memiliki hikmat, ya. Dan Allah lah yang sanggup memberikan hikmat kepada setiap orang yang memintanya di dalam iman percaya tanpa kebimbangan. Mari kita buka satu ayat, yaitu Yakobus 1 tadi, kita lanjutkan di ayat yang ke-5 sampai ke-6. 2 ayat ya, bukan satu ayat berarti. 2 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kepada Allah. Ya. Saya garis bawahi, memintakannya kepada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada pendeta, bukan kepada hamba Tuhan, apalagi kepada buku atau kaset atau YouTube, bukan. Memintakan hikmat itu kepada Allah. Kenapa? Dikatakan kalimat berikutnya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman, perhatikan ini, ya, meminta hikmat di dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Jadi ketika kita meminta hikmat kepada Allah, kita harus memintanya di dalam iman dan tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang, kalimat berikutnya, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya. Diombang-ambingkan oleh angin angin di sini berarti angin pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat dapat mengombang-ambingkan kehidupan kita sampai kehidupan kita menjadi bimbang. Kita sudah belajar yang benar bahwa perpuluhan, ini hanya contoh ya, bahwa perpuluhan harus diberikan kepada tempat pengembalaan. Tapi kemudian ada yang lain, hamba Tuhan yang lain mengatakan, oh kamu gak apa-apa, perpuluhanmu itu kasih ke fakir miskin tidak apa-apa. Kan tujuannya baik. Atau kamu mau kasih ke
ke siapa yang kamu rasa mau kasih, nggak apa-apa. Tidak harus ke gereja, tidak harus ke gembala. Padahal jelas-jelas kita belajar bahwa perpuluhan itu melalui gereja, melalui gembala, tongkat gembala. Itu hanya salah satu contoh. Akhirnya kita menjadi bimbang. Ya, nanti kalau kita belajar ayat selanjutnya mendua hati. Jadi kita harus sangat berhati-hati, ya. Kita harus sangat berhati-hati dengan rupa-rupa angin pengajaran yang palsu, yang sesat, yang semakin saat ini semakin berkembang, semakin bertambah begitu banyak, luar biasa. Ya. Apalagi sekarang dengan akses sosial media yang begitu luar biasa, dengan mudah hanya sekali klik kita bisa lihat semuanya. Ya. Kita harus sangat berhati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Karena angin-angin seperti itu, ketika kita berada di dalam angin-angin itu, kita merasakan angin-angin itu, kita akan menjadi terombang-ambing dan akhirnya kita menjadi bimbang. Ayat yang ke-7 dan ke-8, Yakobus 1 ayat ke-7 sampai 8. Orang yang demikian, ya, maksudnya orang yang demikian adalah orang yang bimbang. Orang yang diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin itu ya. Tadi dikatakan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian dikatakan janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Orang yang bimbang sama dengan orang yang mendua hati. Tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan dan hidupnya tidak akan tenang. Saya ulang, orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan dan hidupnya tidak akan tenang. Tidak ada damai sejahtera. Ya, oleh sebab itu, agar kita tidak menjadi bimbang, agar kita tidak diombang-ambingkan kian kemari oleh angin-angin tadi, kita harus mau membawa hidup kita di dalam penggembalaan yang benar. Di dalam penggembalaan yang benar, tergembala di dalam firman Tuhan yang benar, yang murni, agar hidup kita tidak terombang-ambing, agar hidup kita tidak menjadi bimbang lagi. Harus mau tergembala. Harus mau tergembala. Selain itu juga hidup kita harus mau terus diisi dan mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita harus mau terus diisi dan mendengarkan firman Tuhan yang benar. Saat hidup kita diisi dan mendengarkan firman Tuhan yang benar, hati kita ini terus diisi oleh firman Tuhan yang benar, maka iman percaya kita akan terus bertumbuh. Semakin bertumbuh seperti akar, bertumbuh menjadi kuat, menjadi kokoh. Ya, karena tadi kan dikatakan kita meminta hikmat dengan iman dan tidak bimbang. Tadi kita sudah belajar tentang tidak bimbang, sekarang kita belajar tentang iman. Supaya iman kita menjadi iman yang kuat, supaya kita bisa meminta hikmat tadi dan diberikan oleh Tuhan, iman kita harus memintanya dengan iman yang kuat, iman yang kokoh. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Firman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka dari itu hidup kita, selain hidup kita mau harus mau tergembala agar tidak terombang-ambing. Hidup kita harus mau diisi. Terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Telinga ini dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Mulut ini dipakai untuk memperkatakan firman Tuhan. Mata ini dipakai untuk membaca firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Orang yang hidup tergembala dengan benar, orang yang hidup tergembala dengan benar, orang yang hidup tidak bimbang, orang yang hidupnya teguh dan kokoh,
Dan orang yang hidup mendengarkan firman Kristus, ya, hidup yang memiliki iman yang terus bertumbuh, semakin kuat. Orang-orang ini, orang yang melakukan dua hal ini, akan dapat meminta hikmat kepada Tuhan. Mari pelayan dapat menyiapkan diri. Orang yang hidup tergembala dengan benar dan orang yang mau terus diisi oleh firman Tuhan, akan dapat meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikannya. Akan memberikan hikmat itu kepada kita. Akan memberikan hikmat itu kepada kita supaya kita dapat memiliki ketekunan dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Saya ulang. Orang yang hidup tergembala dengan benar, orang yang artinya orang itu tidak terombang-ambing dan tidak memiliki kebimbangan, ya, tidak bimbang hidupnya. Orang yang hidupnya teguh dan kokoh. Dan orang-orang yang hidupnya mau mendengarkan firman Tuhan, yang hidupnya mau diisi oleh firman Tuhan, sehingga imannya bertumbuh menjadi iman yang kuat, yang kokoh. Orang yang melakukan dua hal ini dapat meminta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada dia. Supaya apa? Supaya orang tersebut, supaya kita dapat memiliki ketekunan dalam menghadapi ujian dan pencobaan. Dan melalui ketekunan tadi, melalui ketekunan dalam ujian, dalam pencobaan, kita dapat memperoleh buah yang matang. Kita terus tekun, akhirnya sampai kita memiliki buah yang matang, dan pada akhirnya kita menjadi sempurna, kita menjadi utuh di dalam Tuhan, dan hidup kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Baik di dalam kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani. Mari, firman yang sederhana, yang singkat ini, kita mau taruh dalam hati kita. Dan kita mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ingat, ketika kita menghadapi ujian-ujian yang mungkin akan kita hadapi atau mungkin saat ini sedang kita hadapi, apapun itu. Ya. Ujian iman kita, ingat, hadapi dengan sebuah ketekunan. Dan agar kita bisa kuat di dalam ketekunan itu, bawalah hidup kita di dalam pengembalaan yang benar, supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak goyah dengan berbagai macam angin-angin pengajaran yang sesat, yang palsu. Dan terus hidup kita mau diisi, hati kita mau diisi oleh firman Tuhan. Agar iman percaya kita semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Dan hikmat yang kita butuhkan untuk menghadapi ujian-ujian tadi diberikan oleh Allah. Mari kita pada malam hari ini mau siapkan hati kita untuk datang kembali memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sedang jemaat dapat mencari posisi yang enak, yang baik. Dan kita mau katakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Melewati cobaan apapun, aku akan tetap percaya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. sekali lagi kita mau pujikan dari atas. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi katakan waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kami percaya lewati setiap pencobaan bersama-Mu Tuhan, sebab waktu-Mu yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Kau Yesus, beri ketekunan kepada kami Yesus, beri hikmat, beri hikmat-Mu Tuhan, untuk kami dapat tekun. Haleluya, haleluya. Kami percaya, Haleluya. kami percaya pertolongan. Kami butuh Kau, kami butuh hikmat-Mu.
hikmat yang tiada terselami. Agar kami terus kuat Tuhan, agar kami terus kuat di dalam Kau, agar kami terus teguh di dalam Kau, agar kami terus teguh di dalam ujian pencobaan kami Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi ujian iman sidang jemaat, apa yang menjadi ujian iman Bapak Ibu Saudara-saudari pada malam hari ini. Tapi pada malam hari ini Tuhan mau berkata, hai anakku, terus bertekunlah di dalam ujian-ujian imanmu. Terus bertekunlah di dalam ujian-ujian imanmu ini. Agar buahmu matang. Agar pada saatnya nanti Allah mendapati kita sempurna dan utuh. Dan kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Karena itu Bapak Ibu, pada malam hari ini datang secara pribadi kepada Tuhan. Datang secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang menjadi ujian imanmu, apa yang menjadi pencobaan dalam hidup yang sedang kau hadapi pada malam hari ini, datang. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan beri kekuatan kepada kami. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada aku. Agar aku dapat terus kuat bertekun di dalam ujian-ujian ini. Berserulah di hadapan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Berserulah dengan tangis-Mu. Berseru dengan suaramu, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Karena percayalah Bapak Ibu, ketika kita berseru, ketika kita meminta hikmat itu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Mari, jangan ada yang berdiam diri. Jangan ada yang berdiam diri. Berserulah di hadapan Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak mampu sendiri tanpa hikmat-Mu. Kuatkanlah kami. Teguhkanlah kami ya Tuhan. Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami. Haleluya. Kira-kira Yesus, Yesus. Haleluya. Tuhan tolong. Haleluya. Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, teguhkan kami, kuatkan iman kami, beri hikmat untuk kami dapat tekun menghadapi apapun di jalan hidup kami. Ajar kami tekun Tuhan, Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih buat kesempatan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau hanya menyembah Engkau. Menyembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Bagi engkau yang ingin mengangkat tanganmu, angkatlah tanganmu. Jangan ragu, jangan ragu untuk menyembah Tuhan Allah yang hidup. Jangan ragu menyembah Allah, Allah yang kudus, Allah yang menyelamatkan kita. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami sembah Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang ajaib. Haleluya, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku tinggikan. Haleluya, Hosana, Hosana, Hosana bagimu Raja di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau adalah Allah yang akan terus memberikan hikmat kepada kami, untuk kami dapat terus kuat, agar kami terus kuat dalam ketekunan kami menghadapi ujian-ujian iman kami Tuhan. Kau sudah mendengar setiap seruan doa anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi, ujian iman, pencobaan yang sedang mereka hadapi saat-saat ini Tuhan, mereka sudah berseru kepadamu, dan kami percaya Tuhan pada malam hari ini, bahwa Engkau Allah yang akan terus memberikan hikmat kepada mereka semua, kepada kami semua, untuk kami terus dapat bertekun menghadapi setiap yang ada dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pada waktu Tuhan, waktu yang terbaik, Engkau sendiri yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Engkau sendiri akan terus memberikan kemenangan atas setiap ujian pencobaan yang ada. Sehingga Engkau mendapati kami sempurna, Engkau mendapati kami utuh, Engkau mendapati kami berbuah
yang matang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua yang sakit, apapun penyakit yang ada Tuhan, kami percaya pada malam hari ini dengan ketekunan iman kami percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Pak Saji, Pak Tommy dalam penyembuhan, dalam pemulihan, dan yang lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan. Pak Darsono, Tuhan yang menolong. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Bagi kami yang menghadapi pergumulan ekonomi, kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi supaya iman kami bertumbuh. Karena itu Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk kami dapat melewati setiap keadaan-keadaan yang ada. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tidak akan pernah berhenti. Kami percaya pemeliharaan-Mu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah kurang dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk dapat mencukupkan diri dengan setiap berkat pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami tekun di dalam keadaan ini, Engkau yang akan memberikan kemenangan pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi sidang jemaat-Mu, bagi keluarga-keluarga yang ada, yang sedang mengalami pergumulan, yang mungkin hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara suami istri, hubungan antara keluarga yang lain. Segala apapun Tuhan yang Engkau yang melihat setiap hati dan kehidupan kami semua masing-masing. Kami berdoa biar kiranya Tuhan juga yang sendiri terus memberikan hikmat untuk kami dapat menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kasih Kristus akan terus melimpah dalam setiap keluarga-keluarga yang ada, yang mau hidup dalam penggembalaan yang benar, yang mau hidup berserah kepada firman Tuhan. Kami percaya bahwa kasih yang dari tempat maha tinggi, kasih yang sempurna akan ada nyata dalam setiap kehidupan keluarga yang ada Tuhan. Dan keluarga-keluarga yang ada yang awalnya retak akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hubungan antara anak dengan orang tua yang retak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hubungan antara suami dan istri yang retak di dalam nama Yesus dipulihkan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pemilik kehidupan kami. Dan Engkau adalah Allah yang akan terus memberikan ketekunan kepada kami dalam setiap hal-hal yang ada. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami harus menghadapi ujian-ujian, pencobaan, godaan-godaan yang ada, yang ditawarkan oleh dunia ini Tuhan, berikan hikmat kepada kami untuk dapat melaluinya Tuhan. Dunia yang semakin kejam ini, dunia yang semakin mudah menggoda kami Tuhan. Terus beri ketekunan dalam iman kami Tuhan, agar kami terus dapat memegang teguh iman kami ini Tuhan. Tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, khususnya bagi kami anak-anak muda, Kau tolong Tuhan, Kau tolong. Beri kekuatan Tuhan, berikan hikmat untuk kami, anak-anak muda dapat menjadi anak-anak muda yang terus teguh dan kokoh di dalam iman kami akan Tuhan. Terus teguh dan kokoh dalam pengikutan kami akan Tuhan. Supaya pada saatnya nanti Tuhan, Kau mendapati kami menghasilkan buah yang matang. Kau mendapati kehidupan kami sempurna. Kau mendapati kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk Ibu Gembala. Biar kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat, memberikan pemeliharaan, memberikan kekuatan kesehatan yang senantiasa berlimpah dalam kehidupannya Tuhan. Agar melalui kehidupannya, hidup kami domba-dombanya ini Tuhan dapat tergembala dengan baik, dengan benar di dalam firman Tuhan, di dalam pengembalaan yang benar Tuhan. Dan kami dapat menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati beliau, berkati dengan kesehatan yang baik, yang selalu baru setiap hari. Kami percaya Tuhan, Engkau ada terus memelihara kehidupannya. Bagi semua pengurus gereja yang ada juga Tuhan yang terus memberkati, memberikan hikmat agar dapat mengerjakan setiap bagian-bagian yang ada. Kami bersatu
untuk pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk dapat melayani setiap domba-domba yang ada, yang digembalakan di gereja Ebenezer ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami akan terus aman bersama dengan Tuhan. Hanya bersama-Mu sajalah Tuhan. Hidup kami akan terus aman. Hidup kami akan terus ada Tuhan di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kau ada bersamaku. Di setiap musim hidup kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Mari kita sama-sama katakan, Kau ada bersamaku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah Kau ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Kau yang memberi pertolongan Tuhan. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan untuk malam yang baik. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat menyembah Tuhan. Kami datang di bawah kaki-Mu, buat seluruh kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan bahwa hanya bersama-Mu lah kami aman. Hanya bersama-Mu lah kami ada terus memiliki kekuatan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Dan hanya bersama-Mu lah kami dapat melewati semua yang ada dalam kehidupan kami. Khususnya ketika kami melewati ujian-ujian iman, pencobaan-pencobaan yang ada. Kami percaya Tuhan, hanya bersama-Mu kami akan tekun, kami akan tetap teguh di dalam iman kami. Dan Kau akan terus mendapati kami berbuah dengan matang, sampai pada saatnya nanti Tuhan kami sempurna dan utuh. Dan dikatakan, kami tidak akan kekurangan suatu apapun di dalam dunia ini maupun di surga nanti. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami senantiasa. Dan sekarang segala jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita. Mengarahkan hati kita untuk menerima berkat yang hanya berasal dari surga, yang berasal dari Tuhan. Dia sendiri yang akan melimpahkan damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Dia akan melimpahkan cinta kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan juga persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus. Terus memberkati kehidupan kita. Anak-anaknya yang mau bertekun,
yang terus memegang teguh iman kita. Mulai pada malam hari ini akan memberkati kita senantiasa sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Kami menerima berkat Tuhan pada malam hari ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Raja segala raja, pemilik kehidupan kami. Yang sudah menerima berkat Tuhan pada malam hari ini bersama saya katakan, amin.